Perampokan Bank Arta Kedaton Makmur di Bandar Lampung nekat melakukan aksi koboi dengan membawa senjata api karena ketergantungan narkoba jenis putau. Pelaku hendak merampok pegawai Bank Arta Kedaton yang membawa uang senilai 300 juta rupiah. Akibat perampokan itu, 3 orang mengalami luka tembak dan polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang melarikan diri. Pelaku perampokan Bank Arta Kedaton Makmur di Jalan Laksamana Malahayati, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Jumat pagi diketahui berjumlah 3 orang. Salah satu pelaku bernama Heri Gunawan, warga Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, berhasil diamankan oleh security bersama pegawai bank usai menembak 3 korban dan hendak melarikan diri dengan membawa uang senilai 300 juta rupiah. Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit motor Honda Vario warna merah dan 2 pucuk senpi berjenis revolver dan Glock. Sementara 2 pelaku lainnya sedang diburu oleh polisi. 2 pelaku lainnya yang kabur tersebut berperan sebagai pengawas situasi sekitar lokasi kejadian. Selain memburu kedua rekan pelaku, polisi juga masih melakukan penyelidikan asal senjata api yang digunakan oleh pelaku. Pemirsa, kita akan dapatkan keterangan terbaru mengenai kasus ini dari Kabid Humas Polda Lampung. Kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Pandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri Viola dan selamat malam para pemirsa TV One di mana pun berada. Ya, Pak Pandra, apakah 3 orang ini merupakan komplotan yang sebelumnya juga pernah melakukan aksi yang sama, Pak? Ya, baik Mbak. Jadi pasca kejadian aksi percobaan ataupun pencurian dengan kekerasan yang kita kenal dengan istilah perampokan masyarakat secara umumnya yang pada kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 lalu di Kota Bandar Lampung, yaitu di 2 lokasi ataupun lokasi yang berseberangan antara Bank Mayora dan juga Bank Arta Kedaton Makmur, dan mengakibatkan 3 orang yang mengalami luka tembak yang dilakukan oleh tersangka HG usia 42 tahun, yang mana pasca kejadian itu tentunya ini perlu saya sampaikan, upaya penggagalan aksi pencurian kekerasan ini tidak terlepas dari peran semua. Dalam hal ini adanya saksi yang menjadi korban juga anggota security, dan juga peran serta warga masyarakat dan pegawai yang segera melaporkan cepat kepada pihak kepolisian, dan kami cepat datang ke lokasi dan segera mengamankan tersangka. Karena bagaimanapun juga, karena pada saat jam 9 itu adalah waktu jam kantor, orang sudah mulai ramai dan hampir dihakimi oleh massa, sehingga cepat kita amankan pelaku ke rumah sakit Bayangkara. Sampai saat ini masih dalam kita intensif kita lakukan pemeriksaan dan pendalaman, termasuk korban yang 3 orang tersebut. Saat ini sudah kita lakukan proses pemulihan dan kondisi kesehatannya sudah stabil, yaitu dari korban dan saksi atas nama K, M, dan H, dan juga sebenarnya ada 4 orang, ada seorang wanita, tapi itu tidak terlalu parah, artinya memang yang terkena tembakan ini ada 3 orang. Demikian Mbak Putri. Baik, Pak Pandra, apakah kemudian pelaku ini kondisinya sudah bisa untuk dimintai keterangan sehingga kita bisa tahu Pak, apa sebenarnya yang membuat dia dan anggota lainnya atau komplotannya 2 orang lainnya yang saat ini masih menjadi buron, ini kemudian nekat melakukan aksi perampokan di saat jam kantor ataupun di saat jam bank itu ramai begitu, dan kemudian ya cukup beresiko apa yang dilakukan ini. Apakah memang sebelumnya sudah ada pengalaman melakukan hal serupa? Ya, baik. Yang perlu saya sampaikan di sini, pasca kejadian daripada aksi pencurian kekerasan yang sempat digagalkan ini adalah berkaitan dengan adanya ketergantungan ya. Kami juga melakukan suatu pemeriksaan secara mendalam karena juga kami dapat informasi dari tim penyidik. Jadi perlu kami sampaikan, pasca kejadian Kapolda Lampung Irjen Pol Ahmad Wiyagus sudah memerintahkan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto dan Satreskrim juga backup dari tim TK 308 dari Ditkrim Polda Lampung. Jadi semua satuan kerja ini dan seluruh Polres saat ini sudah mengidentifikasi dan mengejar pelaku. Perlu saya sampaikan di sini, pasca kejadian tersangka HG ini kita periksa, dari hasil urinnya sudah terdeteksi ataupun juga terindikasi adanya berbagai zat narkotika dan obat terlarang. Jadi di sini ada amfetamin, kemudian juga ada
metafetamin, kemudian juga ada morfin dan juga benzodiazepin juga seperti kami temukan di situ. Jadi di sini memang pelaku patut diduga pada saat melakukan aksinya tidak terlepas menggunakan obat-obatan terlarang. Dan pada saat kita lakukan pemeriksaan awal, dia juga dalam artinya selalu mengatakan, ya data-data ini tentu ini kepentingan penyidikan ya, sudah kita datakan semua, siapa saja dan sebagainya. Karena begitu beraninya pelaku melakukan aksi, karena kita secara kasat mata, kita akan melihat biasanya pelaku kriminal itu menggunakan pakaian yang kira-kira tidak akan terlihat sebagai pelaku kriminal. Betul. Tetapi terhadap tersangka HG ini menggunakan pakaian yang sangat rapi sebagaimana pegawai ataupun karyawan seperti biasa, menggunakan kemeja warna putih lengan panjang, kemudian menggunakan celana pentatlon hitam, pakaian rapi dan menggunakan tas. Tetapi pada saat itu orang tidak curiga, termasuk korban ini juga tidak curiga. Dipikir ini adalah nasabah yang juga sama-sama mengarah kepada Bank Arta Kedaton Makmur tersebut. Dan seketika itu terjadi pergumulan, sehingga uang sejumlah 300 juta yang diambil dari Bank Mayora tersebut dibawa ke Bank Arta Kedaton Makmur tersebut, terjadi pergumulan di dalam. Nah disitulah bagaimana heroiknya seorang anggota Satuan Pengamanan, yaitu Satuan Pengamanan Swakarsa ini mengamankan dari satu tas yang berisi 300 juta tersebut. Dan disinilah pelaku mengeluarkan satu buah senjata yang diduga adalah mirip, ya artinya senjata ini bisa kita katakan seperti senjata airgun. Karena memang dari isi butirannya itu adalah berbentuk logam, dan karena tidak diindahkan oleh korban juga semakin berani, saksi semakin berani, dan terjadi pergumulan, baru dia keluarkan senjata yang kedua ini. Adalah senjata rakitan yang jenisnya menyerupai revolver, dan patut diduga ini adalah senjata ilegal. Dan itulah yang mengakibatkan korban mengalami luka tembak baik di sisi dada, maksud kami di dekat perut, kemudian di lengan. Dan seketika juga warga masyarakat ini yang patut harus kita apresiasi, Mbak Putri. Jadi pasca kejadian ini seluruhnya bergerak untuk melaporkan kepada kepolisian terdekat. Dan secepat itu tentu di sini peran anggota Polri harus mampu memprediksi, kemudian reaksi cepat dan juga transparansi berkeadilan, langsung ke TKP, langsung kita amankan tersangka maupun korban. Baik. Yang sebagian mengamankan tersangka dibawa ke rumah sakit Bayangkara karena sudah ada amukan massa. Ini yang kita menjaga untuk kita bisa melihat bagaimana duduk permasalahan, dan kita akan membongkar kasus ini. Dan yang berikutnya, kondisi korban dalam keadaan sehat sudah stabil saat ini, Mbak Putri. Demikian. Pak Pandra, apakah para pelaku ini kemudian sudah melakukan pengintaian sebelumnya? Sudah mengawasi, sudah merencanakan cukup lama, Pak? Karena itu tadi kita lihat sudah sudah bersiap begitu dengan memakai baju yang pura-pura menyamar seperti nasabah lainnya, bahkan juga sudah mempersiapkan senjata yang Pak Pandra katakan diduga ini senjatanya bahkan dapatnya caranya ilegal, Pak. Ya, baik. Inilah yang kita katakan rumus kriminalitas ini adalah niat daripada pelaku. Kriminal akan berniat untuk berbuat kriminal. Kemudian adanya kesempatan. Jadi disinilah titik-titik kelemahan daripada pelaku, akan melihat kelemahan daripada warga masyarakat. Nah disinilah Pak, kami memberikan himbauan kepada warga masyarakat. Sekali lagi, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023, dan kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Tentunya orang akan banyak melakukan transaksi keuangan, membawa uang, menukar uang dan sebagainya. Sekali lagi kesempatan ini mengecilkan arti, jangan kita mengecilkan arti keamanan. Disinilah perlu hadirnya Polri untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Mintalah bantuan kepada kepolisian untuk pengawalan, dan kami akan memberikan secara gratis. Dan sekali lagi di sini ada call center Polri 110 dan juga aplikasi, kami bisa mendownload dari aplikasi Polri Super Apps. Jadi tolong informasi sekecil apapun warga masyarakat mencurigai atau memerlukan bantuan apapun juga, silakan datang ke polisi atau informasikan kepada kepolisian terdekat. Itu Mbak Putri yang bisa kami sampaikan kepada publik.
Pak Pandra, terima kasih sekali sudah memberikan informasi kepada kami mengenai perkembangan dari kasus ini dan juga memberikan tadi baik itu nomor hotline ataupun juga aplikasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa melaporkan jika mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan atau tindak kejahatan dan juga tadi kalau memang butuh pengawalan dari pihak kepolisian untuk kegiatan-kegiatan yang beresiko bisa langsung menghubungi nomor tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pandra. Pak Pandra sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Selamat Mbak. malam, Selamat malam. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.